حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ayyuhal kiram usikum jami'an nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin. Dan pandangan bi haqqi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam penghormatan kita sampaikan, apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kita kepada Sohibul Bait Habib Ahmad bin Ahmad Al-Haddad, juga kepada ayahanda beliau yang tercinta Sayyid Ahmad Al-Haddad. Kita doakan agar beliau sekeluarga semuanya hafizahullah ta'ala wa rahmatullahi Allah betul hayatihim nanti dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan terima kasih kepada mereka karena pada malam hari ini keluarga Ahlul Bait ini telah menjadi sabab bagi kita semua sehingga kita kumpul di satu majlis yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Tadi kita membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya pembacaan Maulid itu tidak lain dan tidak bukan membaca sejarah Nabi. Membaca Maulid itu tidak lain dan tidak bukan adalah membaca perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir beliau sampai kepada wafatnya beliau. Jadi sebetulnya pembacaan Maulid sama dengan kita membaca sejarah, membaca tarikh, membaca sirah. Hanya saja dalam pembacaan Maulid para ulama ini memilih kata-kata yang enak didengar, yang gampang dihafal, disusun dengan indah supaya orang tidak bosan bacanya. Kalau baca kitab sejarah kadang-kadang bosan kita bacanya. Kalau baca Maulid tidak ada bosannya kita baca. Nah, jadi inilah kepiawaian para ulama kita dalam memilih kata, membuat uslub dan susunan yang indah sehingga sejarah Nabi yang begitu indah dari awal beliau lahir sampai beliau wafat disusun dalam muntayan mutiara kata yang enak didengar, mudah dihafal, enggak bosan diulang-ulangi, yang selalu merangsang kita untuk terus menanam, menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi yang kita peringati maulidnya ini bukan sembarang manusia. Beliau adalah basyarun beliau bukan sembarang manusia. Beliau manusia seperti kita, tapi beliau memiliki aneka ragam keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain, bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui saudara bahwa kita wajib untuk mencintai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan mencintai Nabi bukan hanya dengan pernyataan lisan. Mencintai Nabi bukan hanya dengan ucapan dan kata-kata. Tapi mencintai Nabi harus kita buktikan dengan amal nyata, di mana kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Manakala kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, itu bukti kalau kita betul cinta kepada beliau. Makin banyak contoh yang beliau berikan kita laksanakan, berarti makin tinggi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ayo kita buktikan, betul kita cinta Nabi, kita buktikan. Bukan dengan kata-kata, bukan sekedar dengan membaca selawat, bukan sekedar dengan memperingati maulid, bukan. Tapi jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, fakhudhu, ambil, amalkan, laksanakan, ikuti. Wa ma nahakum anhu, apa-apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka fantahu, cukup, stop, jangan kita lakukan. Itu bukti cinta. Itu bukti cinta. Jadi cinta bukan sekedar dengan kata-kata saya cinta Nabi, saya sayang Nabi, kita baca selawat setiap hari, bikin maulid Nabi. Tapi kalau kita nggak mencontoh perbuatan Nabi,
Kalau yang Nabi perintahkan kita nggak kerjakan, yang Nabi larang justru kita langgar, nah itu bukan cinta namanya, saudara. Jadi cinta yang hakiki adalah cinta manakala kita bisa menjadikan Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Perhatikan baik-baik firman ini, laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu sekalian, semua manusia sekalian kamu, mau yang muslimnya ke, mau yang kafirnya ke, saudara, laqad kana lakum, bagi kamu sekalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, ada contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Tapi tidak setiap manusia mau menjadikan Nabi sebagai uswah. Sebetulnya Nabi uswatun hasanah bagi semua manusia, bukan bagi orang yang beriman saja, bagi semua manusia. Siapapun manusia yang ada di alam semesta ini, saudara, khususnya yang menjadi umat Nabi, yang hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka semua umat Nabi wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Akan tetapi ternyata tidak semua manusia mau jadikan Nabi sebagai uswah. Manusia mau menjadikan Nabi sebagai uswah 5. Nah, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah 5. Liman kana yarjullah. Jadi bagi siapa itu uswatun hasanah? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang yakin kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi hanya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang mengharap ridha Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, golongan inilah yang siap mau selalu senantiasa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terakhir yang ingin saya ingatkan, jangan lupa di mana Nabi pernah berpesan untuk sahabatnya, untuk kita semua. Nabi ingatkan kita di mana beliau katakan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau itu akan selalu bersama orang yang kau cintai. Nah, hadis ini ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Dimensi akhiratnya, siapa cinta Nabi, nanti di akhirat akan kumpul bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ada dimensi dunia juga. Dimensi dunianya apa? Siapa cinta Nabi, dia akan menghadirkan Nabi bersama. Amin. Jadi kalau dikatakan innaka ma'aman ahbabta, engkau itu bersama orang yang kau cinta, buktikan. Kita cinta Nabi, hadirkan Nabi dalam hidup kita. Bagaimana menghadirkan Nabi dalam hidup kita? Pengertian menghadirkan Nabi dalam hidup kita, segala perilaku Nabi, ucapan Nabi, ajaran Nabi, kita contoh. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi memakai pakaian, bagaimana cara Nabi masuk rumah, bagaimana cara Nabi keluar dari rumah, bagaimana cara Nabi bergaul, bagaimana cara Nabi memperlakukan keluarganya, bagaimana cara Nabi bertetangga, bagaimana cara Nabi berdagang. Kalau kita contoh Nabi, berarti Nabi hadir dalam setiap perilaku kita. Itu pengertian innaka ma'aman ahbabta. Jadi makanya tadi saya katakan, kalau betul kita cinta, buktikan. Kalau Nabi nggak pernah hadir bersama kita, nah berarti cinta kita kurang. Orang yang cinta sama Nabi yang kencang, saudara, dia akan hadirkan Nabi dalam setiap hidupnya. Dia akan hadirkan Nabi dalam makannya. Dia akan hadirkan Nabi dalam minumnya. Dia akan hadirkan Nabi dalam berpakaiannya. Dia akan hadirkan Nabi dalam berdakwahnya. Bagaimana dicontohkan Nabi, itu yang dikerjakan. Sehingga Nabi selalu hidup bersama dia. Nah, artinya Nabi hidup bersama dia, sunnahnya Nabi, perilakunya Nabi, ajaran Nabi. Itu pengertian menghadirkan Nabi. Jadi kalau saya katakan menghadirkan Nabi, bukan berarti Nabi kita panggil hadir jalan-jalan kita, bukan gitu ya Pak. Kita yang menghadirkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi manakala kita menghadirkan Nabi, Nabi akan hadir bersama kita. Nabi akan bangga dengan kita, dan Nabi akan banggakan kita di depan umatnya yang lain, karena kita selalu menghadirkan Nabi dalam setiap amal perbuatan kita. Saya ceritakan bagaimana dulu para sahabat Nabi mencontoh Nabi. Satu, dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi langsung mereka kerjakan. Mereka enggak banyak komentar, enggak banyak protes, enggak. Nabi suruh tidur miring ke kanan, tidur miring kanan semua. Nabi suruh makan pakai basmalah, semua makan minum pakai basmalah, sudah.
Jadi dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu totalitas cintanya kepada Allah dan Rasulnya total. Mari kita buktikan, saudara. Kita buktikan di antara lain, saudara. Dulu minuman keras itu sebelum diharamkan, ada sebagian umat sudah terbiasa dengan khamar, dengan minuman keras, saudara. Kemudian minuman keras itu diharamkan secara bertahap, secara berjenjang. Yang menarik, di malam pengharaman, begitu Nabi sedang bersama para sahabat di masjid, Nabi kasih kabar kepada para sahabat malam itu. Nabi sampaikan kepada mereka bahwa Nabi baru mendapatkan wahyu. Nabi bacakan wahyu tentang pengharaman khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan, dan seterusnya ya Allah. Nabi kabarkan kepada mereka yang hadir. Itu para sahabat begitu dengar Nabi menyampaikan bahwa minuman keras itu haram, sami'na wa ata'na, enggak pakai protes begini, protes begitu, keberatan, enggak, langsung diterima. Salah seorang sahabat minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sebagian sahabat kita yang enggak hadir. Mereka enggak tahu nih minuman keras diharamkan. Malam ini mereka bikin pesta di pinggir kota. Biasanya kalau bikin pesta yang disediakan adalah minuman keras, khamr. Akhirnya Nabi izinkan dia untuk berangkat, kasih tahu itu yang sedang pesta. Keluar dari majelis Nabi, larilah sahabat ini untuk memberitahu yang sedang pesta. Waktu itu mereka lari, saudara, ke tempat orang pesta itu. Dari jauh dia menjerit, teman-teman, stop pesta kalian, stop dulu, semua yang hadir kaget. Ada kabar apa ini? Ada kabar apa ini gerangan? Dari jauh orang disuruh stop pesta. Gak mungkin kalau gak ada kabar penting. Ada yang terburu-buru semacam ini ya ikhwan. Nah, akhirnya begitu semua berhenti, tanya ada apa? Apa Nabi sakit? Apa ada berita pasukan kita di medan perang kalah? Ada berita kabar apa? Dikabarkanlah bahwa barusan Nabi sudah menyampaikan wahyu Allah sudah turun bahwa minuman keras itu haram. Ini di meja nih yang sediain minuman keras ya ikhwan. Sebagian belum minum ya ikhwan. Sebagian belum minum. Udah gitu digentong-gentong masih banyak itu minuman keras ya. Karena memang saat itu minuman keras belum diharamkan. Itu minuman kebanggaan, itu minuman kebesaran. Itu kalau nggak ada pesta, kalau nggak ada minuman keras ya. Jadi pesta tuh dianggap belum resmi kalau belum ada minuman keras. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu para sahabat semua dengar bahwa Nabi menyampaikan ada wahyu Allah yang mengharamkan minuman keras, itu minuman keras yang di atas meja semua ditumpahkan. Enggak nanya kenapa enggak entar aja, kenapa enggak besok aja. Ini udah tanggung, udah terlanjur, pesta lagi mau digelar, enggak ada. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau mereka udah mendengar firman Allah, mereka udah mendengar hadis Nabi, langsung mereka taat, ditumpahkan. Sementara yang masih digentong-gentong, mereka pecahkan gentongnya, enggak ada mereka sisakan. Ini menunjukkan betapa ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Bahkan menariknya, yang sudah terlanjur minum barusan, dia masukkan jaringnya, dia korek, dia muntahkan. Dia muntahkan karena barusan dia minum kan dia belum dengar itu haram. Tapi dia tahu waktu dia minum tadi, kalau kira-kira waktunya udah haram itu tadi. Cuman kabar baru belakangan sampai dia korek, dia muntahkan dia kok. Subhanallah. Jadi para sahabat Nabi gitu. Kalau dikasih kabar ayat Allah, ayat Quran, hadis Nabi, enggak pakai protes ya kawan. Udah pokoknya kalau Allah udah menyatakan haram, ya haram. Kalau Nabi udah menyatakan haram, ya haram. Nggak usah banyak pernik lagi, nggak usah pakai banyak komentar lagi, nggak usah pakai protes lagi, saudara. Begitulah perilaku para sahabat Nabi Muhammad. Begitu juga kaum wanitanya. Kaum wanitanya pada saat ayat wajibnya jilbab itu turun, saudara. Waktu itu kan sebelum itu kan belum ada kewajiban berhijab, saudara. Belum ada kewajiban berhijab. Menariknya apa? Ayat itu turun di malam hari. Artinya setelah sholat isya, penduduk Madinah udah tidur di rumah masing-masing. Kan zaman dulu bukan zaman sekarang, ada lampu, ada TV, ada segala macam. Habis isya pulang ke rumah, makan tidur ya. Ini turunnya di waktu malam. Yang tahu cuma beberapa sahabat. Nabi kasih kabar bahwa jilbab ini, hijab ini bagi perempuan mukminah wajib. Itu sahabat pulang. Besok paginya sholat subuh keluar dari rumah ya Pak, tidak ada satu wanita muslimah pun yang nggak berhijab. Subhanallah, nggak ada satu perempuan muslimah pun yang nggak berhijab. Nggak ada, bahkan besok paginya begitu terang benderang
Saudara, diumpamakan dalam riwayat apa? Di dalam riwayat digambarkan bagaikan perempuan-perempuan keluar dari rumah seperti gagak-gagak hitam yang berterbangan ke malam. Kenapa? Saking taatnya, saudara, luar biasa. Pokoknya kalau Nabi yang udah kasih tahu, ya jalanin. Hijab wajib, jalanin. Gak usah banyak protes. Jangan kayak model perempuan zaman sekarang dikasih tahu hijab wajib, waduh gerah nih, gerah. Dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, banyak protes. Enggak, sahabat enggak begitu ya, Pak. Bahkan ada satu perempuan, ini menarik ya, satu perempuan ketika hijab itu di malam hari itu sedang diwajibkan, saudara, perempuan ini sedang ada di rumah keluarganya di kampung sebelah. Satu sahabat, dia mau kasih tahu, itu perempuan ibunya. Dia mau kejar ibunya, karena sebentar lagi ibunya pulang nih dari kampung sebelah ke rumah. Nggak tahu kalau hijab itu wajib. Dia kejar ke kampung sebelah, ketemu di jalanan sama ibunya. Dia kasih tahu, Bu, barusan sudah ada kabar bahwa malam ini, mulai saat ini perempuan-perempuan muslimah wajib berhijab. Kebingungan itu ibu, kan di jalanan nggak pakai hijab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sembunyi di balik semak, disuruh anaknya kau pulang, ambil kain apa saja yang bisa menutup aurat ibu. Subhanallah. Dia ngumpet di balik semak, anaknya pulang ya, dicari itu kainnya, balik dikasih ibunya, baru pulang. Begitu ketaatan para sahabat Nabi, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya betul-betul mereka menghadirkan Nabi, saudara, dalam perilakunya. Jadi kalau kita ingin Nabi tetap hidup bersama kita, Nabi tetap hidup di tengah-tengah kita, saudara, jalankan kewajibannya, jalankan sunnahnya, jalankan adabnya, jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Insya Allah, saudara, Nabi akan selalu ada bersama di tengah-tengah kita dan akan banyak limpahan rahmat dan barakah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertiannya. Itu sekali lagi, innaka ma'an man ahbabta. Jadi engkau berusaha, engkau itu selalu berusaha bersama orang yang kau cintai. Dan jangan lupa, sifat cinta ini unik dan ajaib. Setiap orang akan berusaha menghadirkan kecintaannya dalam hidupnya, baik fil khair maupun fil syarr. Contoh, fil khair, contoh, santri cinta sama kiainya. Kiainya pakai peci hitam, santri pakai peci hitam. Kiai pijinya miring, santri pijinya miring. Kiai pakai sorban warna merah, santri beli warna merah sama kiai. Kenapa dicontoh kiainya? Karena dia cinta ya, Pak. Kalau dia tidak cinta sama kiai, wah bakal kiainya dicontoh ya, Pak. Bagaimana kerjaan kiai dia mau contoh? Itu fil khair. Fisal pun juga begitu. Coba lihat anak-anak muda sekarang. Kalau dia udah cinta Michael Jackson, apa saja yang ada di badan Michael Jackson dia tuh. Bagaimana bajunya? Bagaimana celananya? Bagaimana rambutnya? Bagaimana make upnya? Bagaimana cincinnya, bagaimana jam tangannya, bagaimana gerakannya, bagaimana jogetnya, semua ditiru. Karena orang kalau udah cinta, dia akan menghadirkan kecintaan dalam dirinya. Innaka ma'aman batas, sudah. Makanya jangan sembarangan kita beri cinta. Cinta kita ini jangan sembarangan kita beri kepada orang ahli maksiat, kepada orang yang jahat, kepada orang yang gak beriman. Jangan, mahal, cintanya orang beriman mahal, saudara. Berikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada aulia, kepada orang-orang soleh. Kenapa? Supaya yang kita contoh, yang kita hadirkan dalam diri kita adalah orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang toleh. Insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi sengaja saya sampaikan ini. Innaka ma'aman ahbabta, ada dimensi akhirat. Nah, kalau kita siapa cinta Nabi, ya insya Allah nanti kita akan kumpul dengan Nabi. Yang cinta aulia nanti juga akan kumpul bersama aulia. Yang cinta kepada salaf yang soleh nanti kumpul dengan salaf yang soleh. Hati-hati yang cinta kepada ahli maksiat ya nanti dikumpulkan bersama ahli maksiat. Di mana kumpulnya? Apa kumpulnya di surga? Ya enggak, sudah. Orang-orang yang bajingan, yang ahli maksiat, yang fusaq, yang munafikun, yang kufar, kita berikan cinta kita kepada mereka. Na'udzubillah, nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan yaitu malam hari ini. Jadi sekali lagi, yuk kita hadirkan Nabi kita Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak sholawat, baca sejarahnya, contoh apa yang dilakukannya, kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan, saudara,
bukti cinta kita akan semakin kuat. Apalagi Nabi pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna. Jangan lupa tuh, hatta akuna ahabba ilaihi. Enggak sempurna iman seseorang sehingga dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dicintainya, lebih cinta kepadaku daripada kepada dirinya, kedua orang tuanya, kepada keluarganya, bahkan kepada orang yang manapun juga. Subhanallah. Jadi kalau kita belum menjadikan Nabi sebagai manusia yang paling kita cintai, belum sempurna iman kita. Bukan belum beriman ya, bukan. Beriman sudah, tapi belum sempurna. La yu'minu ahadukum bimakna la yu'minu imanan kamila. Karena itu yuk, jadikan Nabi sebagai orang yang paling kita cintai manusia, yang paling kita cintai manusia, yang kita hadirkan dalam setiap perilaku kita. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan semoga keluar dari sini nanti dihapuskan dosa-dosa kita, kebaikan kita, dan sahibul bait kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Semuanya keluarga di sini diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian bisa saya sampaikan. Hadirin Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.